Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Duhadiansyah, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Rancangan Basis Data Sistem Informasi Perwira Tugas Belajar atau SIPA-Tubel pada Kementerian Pertahanan. Pertama, latar belakang. Pada kasus ini, salah satu Kementerian Republik Indonesia, yaitu Kementerian Pertahanan, mempunyai masalah pendataan, dan pendataan itu adalah pendataan pegawai atau perwira Kemhan yang mendapatkan beasiswa belajar dan pendataan perwira yang sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar. Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian Kementerian Pertahanan atau Setjenropek Kemhan sedang merancang aplikasi yang dinamakan SIPA-Tubel yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Perwira Tugas Belajar. Pada SIPA-Tubel ini, mereka sudah mendapat konsep aplikasinya saja, tetapi untuk basis data, mereka masih memiliki kekurangan untuk merancang basis data SIPA-Tubel. Oleh karena itu, di sini saya membuat skripsi yang berjudul Perancangan Basis Data SIPA-Tubel. Nah, di sini ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan luaran yang diharapkan. Pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu adalah bagaimana caranya untuk merancang database SIPA-Tubel itu. Nah, yang kedua, bagaimana caranya mengimplementasikan rancangan database SIPA-Tubel yang sudah dibuat. Tujuan penelitian yang pertama itu adalah untuk mendukung aplikasi SIPA-Tubel dalam menerapkan database SIPA-Tubel. Lalu yang kedua, memudahkan pegawai Kementerian Pertahanan dalam mendata SIPA-Tubel. Lalu, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah memudahkan user untuk mengurus urusan pendataan pada aplikasi SIPA-Tubel. Manfaat yang kedua adalah dengan perancangan database yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan kebutuhan dalam mendapatkan data pada SIPA-Tubel. Batasan masalah. Batasan masalahnya adalah apakah ini dapat merancang database dan dapat mengimplementasikan database dalam menunjang SIPA-Tubel. Luaran yang diharapkan. Yang pertama adalah rancangan sistem database pada SIPA-Tubel. Lalu yang kedua adalah hasil penelitian yang akan dipublikasikan pada jurnal sistem informasi. Metode perancangan. Metode perancangan yang saya gunakan adalah Database System Development Lifecycle atau DSDLC. Menurut Colony and Beck dalam bukunya, DSDLC atau Database System Development Lifecycle adalah SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem yang dikhususkan untuk sistem database. Berikut ada tahapan penelitiannya. Yang pertama ada database planning, system definition, requirement collection and analysis, database design, DBMS selection, implementation, and testing. Yang pertama itu database planning. Database planning itu adalah tahapan perencanaan yang dimana mengatur tahapan-tahapan siklus hidup database dalam merealisasikan secara efektif dan efisien. Sesuai namanya planning yaitu merencanakan. Di sini apa sih yang mau dirancang database-nya, planningnya? Nah, yang mau dirancang adalah sistem basis data untuk aplikasi SIPA-Tubel. Lalu yang kedua, system definition. System definition merupakan tahapan yang menjelaskan ruang lingkup dan batasan sistem basis data dan berbagai pandangan pengguna atau user view. Seperti yang
jelaskan sebelumnya, batasan masalahnya adalah apakah ini penelitian ini dapat merancang dan mengimplementasikan database untuk aplikasi sifat tubel. User view adalah pendefinisian dari kebutuhan yang dibutuhkan dalam sistem basis data dan dari berbagai perspektif atau pandangan para pengguna. Lalu ada requirement collection and analysis. Requirement collection and analysis adalah tahap pengumpulan dan penganalisisan informasi tentang bagian-bagian apa saja yang dibutuhkan dalam menunjang sistem basis data dan memakai informasi tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan yang akan dilakukan untuk sistem yang baru. Di sini untuk pengumpulan datanya, penulis menggunakan metode fact-finding technique. Lalu ada database design. Database design merupakan proses pembuatan desain yang dapat menunjang tugas-tugas organisasi untuk dibutuhkan sistem basis data. Database design ini memiliki 3 tahap, yaitu adalah pertama membuat konsepnya, database konsep, lalu logical konsep, desain logikal, dan yang ketiga adalah desain fisikal. Nah, untuk yang konsep merupakan proses pembuatan sebuah model dalam data yang digunakan organisasi independen dan semua pertimbangan fisik. Lalu yang logikal adalah proses pembuatan sebuah model dalam data yang digunakan organisasi berdasarkan sebuah model data spesifik. Lalu ada fisikal. Fisikal adalah proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database pada penyimpanan sekunder. Lalu ada DBMS selection. DBMS selection merupakan memilih DBMS yang cocok digunakan untuk rancangan database ini. Di sini untuk memilih data DBMS ada 4 tahap penting. Yang pertama adalah menetapkan kerangka acuan studi. Yang kedua, pilih 2 atau lebih produk DBMS. Yang ketiga, mengevaluasi produk. Dan yang keempat, merekomendasi seleksi dan hasil laporannya. Lalu ada implementasi. Implementasi merupakan perealisisan fisik terhadap database. Implementasi database dapat direalisasikan dengan menggunakan DBMS yang menggunakan SQL statement. Lalu testing. Testing merupakan proses menjalankan sistem basis data dengan maksud menemukan kesalahan. Di sini ada definisi operasional, yaitu adalah yang bermaksud untuk menjelaskan kalimat-kalimat yang perlu lebih dipahami dalam penelitian ini. Yang pertama ada patubel. Patubel itu merupakan singkatan dari perwira tugas belajar, yang dimana perwira atau karyawan Kemhan dan anggota TNI yang meninggalkan tempat di mana mereka ditempatkan agar dapat melaksanakan kegiatan belajar. Lalu Bak Adabang. Bak Adabang ini singkatan dari bagian pengadaan dan pengembangan yang ada dalam Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian Kementerian Pertahanan. Lalu jenis. Jenis di sini itu menjelaskan jenis perwiranya. Jenis ini ada terbagi dari ASN atau ASN kebagi 2 menjadi PNS dan P3K. Lalu ada TNI yang dibagi 3, yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lalu ada Katgol. Katgol di sini adalah pangkat atau golongan.
pangkat itu digunakan oleh perwira TNI dan golongan itu digunakan oleh ASN. Hasil dan pembahasan. Database planning. Dalam tahapan ini menjelaskan apa saja yang harus dilakukan sebelum memulai merancang database. Misi atau tujuan penelitian ini adalah untuk merancang database sistem informasi perwira tugas belajar di Kementerian Pertahanan. Penulis melakukan interview kepada atasan yang mengajukan sifat tubal ini dan dapat disimpulkan bahwa database yang dibuat harus dapat menampilkan data, input dan output data, mencari data, dan membuat laporan data tentang data yang ada dalam database sifat tubal. System definition. Batasan masalah dan ruang lingkup dalam sistem basis data sifat tubal yaitu bagaimana caranya merancang dan mengimplementasi basis data sifat tubal. User view sifat tubal ini adalah pegawai yang ditempatkan pada bagian pengadaan dan pengembangan, dan pengguna user sifat tubal adalah seluruh perwira Kementerian Pertahanan. Requirement Collection and Analysis. Collection atau pengumpulan data dalam kebutuhan database ini penulis menggunakan fact-finding teknik yang memiliki 4 cara dalam pengumpulan datanya, yaitu pertama, pemeriksaan dokumen, interview, observasi dan pada organisasi berjalan, lalu ada research. Yang pertama, pemeriksaan dokumentasi. Dalam dokumen yang ada, data yang harus ada dalam database sifat tubal adalah data perwira yang mendapat rekomendasi beasiswa dari universitas yang memberikan beasiswa tersebut. Data tersebut dapat sah apabila data tersebut sudah dilihat dan ditandatangani oleh atasan perwira. Atasan yang dapat mengesahkan adalah atasan setiap bagian dari Kasubag hingga Menteri Pertahanan. Pengesahan tersebut berupa surat perintah atau sprint dari Kementerian Pertahanan. Lalu interviewing. Interviewing atau wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa data yang dibutuhkan berupa data perwira, data beasiswa yang dapat dilihat secara detail. Data perwira harus berisi tentang nama perwira, jenis perwira, pangkat golongan, perwira, korps perwira, unit organisasi perwira, alamat perwira, pendidikan terakhir, dan lain-lainnya. Observasi pada organisasi berjalan. Penulis mengobservasi tempat kerja bagian pengadaan dan pengembangan dan dapat disimpulkan bahwa data perwira sangat penting dan harus rinci jika harus mendata perwira dalam sifat tubal. Research. Riset yang penulis gunakan adalah buku karya Colony and Beck yang berjudul Database System: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, edisi ke-6. Dalam buku ini, penulis dapat mengetahui teknik dalam merancang dan mengimplementasikan rancangan basis data. Database Design. Database Design atau perancangan basis data dilakukan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Dalam tahapan ini, perancangan basis data terbagi menjadi 3 tahap, yaitu konseptual, logikal, dan fisikal. Pertama, konseptual. Konseptual ini memiliki tahap-tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi entitas. Di sini rancangan basis datanya itu entitasnya terdiri dari entitas jenis, entitas katgol, entitas universitas, entitas jurusan, entitas beasiswa, dan entitas patubel. Lalu kedua ada mengidentifikasikan relasi. Lalu pengidentifikasian dan penghubungan atribut dengan entitas. Penentuan domain atribut. Penentuan atribut candidate key dan primary key. Lalu cek model terhadap perulangan. Lalu validasi data model konseptual terhadap user transaction. Lalu logical database design. Tahapannya itu yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengkaji ulang relasi pada logical data model. Di sini mengidentifikasi yang pertama itu strong entity. Strong entity itu di sini adalah
entity jenis, entity cut goal, entity universitas, entity golong jurusan, dan entity beasiswa. Lalu weak entity. Weak entity ini itu adalah entity yang bisa berubah kapan saja. Entity weak ini adalah entitas patubel. Lalu mengidentifikasi relasi one to many. Lalu mengidentifikasi relasi one to one. Lalu yang kedua, memvalidasi relasi menggunakan normalisasi. Di sini penulis melakukan normalisasi dari tahap UNF sampai 3NF. Lalu mengecek integrity constraint. Lalu physical database design. Tahapan fisikalnya itu yang pertama, menerjemahkan global logical data model untuk target DBMS. Kedua, merancang batasan, menganalisis transaksi, memilih organisasi file, memilih indeks, lalu membuat desain user view. DBMS selection. Di sini penulis sudah mendefinisikan apa saja yang digunakan untuk memilih DBMS yang sesuai untuk perancangan database sifat tubel ini. Dari kerangka acuannya itu tipe DBMS, biaya, kebutuhan piranti, kebutuhan perangkat lunak, kelebihan DBMS, kekurangan DBMS, keterbatasan DBMS. DBMS yang penulis pilih itu ada dua, yaitu MySQL dan Microsoft Access. Di sini dilihat tabelnya, dapat disimpulkan bahwa DBMS yang cocok untuk rancangan database sifat tubel ini adalah MySQL. Lalu implementation. Aplikasi yang digunakan dalam membuat database ini adalah aplikasi Exam, yang dimana Exam menyediakan program yang namanya MySQL di dalamnya. Berikut adalah tahapan membuat aplikasi database. Ini adalah contoh implementasinya. Yang di gambar sebelah kiri itu adalah membuat database sifat tubel, yaitu dengan codingan create database sifat tubel titik koma. Lalu di sebelah kanannya ini adalah cara membuat tabel sifat tubel. Hasil implementasinya dalam PHP MyAdmin MySQL. Hasilnya seperti ini. Di sebelah kiri ini entitas tabel beasiswa, yang sebelah kanan atas itu isi tentang tabel-tabelnya, yang sebelah kanan bawah itu adalah gambar relasinya. Lalu testing ini penulis menggunakan Katalon ini saya melakukan testingnya itu hanya bisa mentesting query-nya, apakah bisa menampilkan data apa tidak. Di sini adalah hasil testingnya. Yang gambar pertama itu adalah melakukan koneksi kepada database untuk menjambungkan database sifat tubel dengan Katalon. Yang sebelah kanan itu membuat testing database filenya, tes data. Yang bawah ini merupakan hasil dari tes. Di sini menampilkan query itu kodenya select bintang from tubel. Ini contohnya. Penutup. Dapat disimpulkan bahwa untuk merancang sistem basis data diperlukan tahapan penting, yaitu database planning, system definition, requirement collection and analysis, sampai testing. Perancangan sistem basis datanya juga dari tahap konseptual sampai fisikal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.